Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah dan merupakan manusia pertama serta bapa dari seluruh umat manusia. Pada saat Allah hendak menciptakan Nabi Adam, Allah berkata kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi. Malaikat dengan nada sedikit protes berkata, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak." Tuhan, apa perlunya engkau ciptakan seorang khalifah di permukaan bumi? Kelak kalau mereka berkembang biak, kerjanya hanya akan melakukan kerusakan, menumpahkan darah, saling bermusuhan satu sama lain. Sedangkan kami, kata malaikat, sudah cukup bertasbih memuji kebesaranmu. Allah kemudian menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak mengetahuinya. Setelah diciptakan Nabi Adam daripada tanah, ditiupkan roh, maka Allah kemudian mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai macam ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Nama merupakan simbol daripada ilmu pengetahuan. Nabi Adam akan dijadikan khalifah di permukaan bumi. Maka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala al-asma'a kullaha, nama-nama segala sesuatu. Yang dimaksud di sini ialah al-ulumal katsirah, ilmu pengetahuan yang banyak. Malaikat pada mulanya protes. Kami kan sudah cukup bertasbih Tuhan. Kami kan sudah cukup memujimu. Untuk apa lagi membuat manusia sebagai khalifah di permukaan bumi? Seolah-olah malaikat tidak setuju. Allah yang maha tahu rahasia segala sesuatu memberikan vonis, aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak tahu. Oleh karena Nabi Adam dipersiapkan untuk menjadi seorang khalifah di permukaan bumi, maka dibekali oleh Allah dengan ilmu pengetahuan. Begitu Nabi Adam dan begitu kita. Karena bukan cuma Nabi Adam, kita pun oleh Allah dijadikan sebagai khalifah-khalifah di permukaan bumi ini. Yang nilai kekhalifahan kita bergantung kepada kondisi kita masing-masing. Ada orang yang menjadi khalifah level internasional, menjadi pemimpin dunia Islam. Ada orang menjadi khalifah level nasional saja. Ada khalifah tingkat kota saja, ada khalifah tingkat kecamatan, ada khalifah tingkat RW, RT, sekurang-kurangnya khalifah untuk tingkat rumah tangga masing-masing. Nah, tanpa membekali diri dengan ilmu pengetahuan, jangan berharap kita akan bisa melaksanakan tugas sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Apapun saja, Nabi mengajarkan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi.
Siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Yang menginginkan akhirat juga harus dengan ilmu. Yang menginginkan dunia akhirat juga harus dengan ilmunya. Tanpa dasar ilmu, maka manusia tidak akan bisa menjalankan tugas kekhalifahan. Setelah diajarkan Adam nama segala sesuatu, dikonfrontir, dihadapkan dengan malaikat. Malaikat, kalau tadi kamu bilang buat apa perlunya menciptakan khalifah? Nih bentuknya. Adam. Sekarang malaikat, coba kamu sebutkan nama segala sesuatu ini yang ada di sini ini. Malaikat berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak punya ilmu, kami tidak tahu semua itu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kalau kamu tidak sanggup, Adam, sebutkan nama-nama semua itu. Adam menyebutkannya dengan lancar. Ketika itulah Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sujud di sini bukan sujudul ibadah, sebab sujud ibadah kepada yang selain Allah haram. Tapi sujud di sini sujudut tawadhu' i'tirafan bi fadli Adam. Sujud merendahkan diri sebagai pengakuan terhadap keutamaan dan kelebihan Nabi Adam. Maka orang yang banyak ilmunya lebih utama dari orang yang hanya banyak ibadahnya. Bahkan iblis lebih takut kepada orang alim yang sedang tidur daripada orang goblok yang lagi ibadah. Model ini diceritakan dalam Ihya-nya Imamul Ghazali. Iblis masuk ke masjid mau menggoda orang lagi sholat. Sudah masuk di pojok masjid, dia lihat orang lagi tidur. Ngacir iblis keluar, cepat benar. Pucat mukanya. Ketemu di jalan sama temennya. Kenapa lari, Mas? Kata temannya, saya mau goda orang sholat. Lalu tiba-tiba di pojok masjid saya lihat ada orang lagi tidur. Saya takut betul sama itu orang. Lari saya keluar. Loh, sama yang sembahyang sampean nggak takut, kok sama yang tidur takut bagaimana? Yang tidur itu orang alim. Yang lagi sembahyang itu orang goblok. Oh, godain orang goblok, saya colek juga dia lupa sembahyang. Tapi orang alim ini saya takut betul. Nah, kalau diukur dengan malaikat waktu itu Nabi Adam, ibadahnya lebih banyak malaikat, jelas. Sudah bertasbih, sudah bertahmid malaikat. Nabi Adam baru diciptakan. Tapi kenapa Allah perintah malaikat sujud kepada Adam? I'tirafan bi fadli Adam. Keutamaan Nabi Adam. Pantas untuk diserahi tugas sebagai khalifah mengatur kehidupan di muka bumi. Kalau malaikat yang jadi khalifah di dunia ini, nggak rame dunia. Coba, malaikat, material, harta nggak perlu. Seksual nggak perlu. Dunia ini hambar. Justru dunia ini menjadi ramai setelah manusia diberikan fungsi sebagai malaikat, sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah nyata kelebihan Nabi Adam, maka Allah perintahkan Nabi Adam tinggal di surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Tapi lantaran sendirian, kesepian Nabi Adam ini. Allah Maha Tahu, maka diciptakannya pasangannya, yaitu Siti Hawa dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Sehingga Nabi pernah pesan begini, Istausu bin nisa fa innahunna khuliqna min dhil'in. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Yang tolong dengar nih yang laki-laki, yang perempuan belaga budak aja dulu lah. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Fa innahunna khuliqna min dhil'in, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Apa watak tulang rusuk? Tulang rusuk itu kan bengkok. Perempuan tuh begitu, didiemin aja bengkok terus, dikerasin patah.
Saudara-saudara, di sini kita ambil satu hikmah bahwa ternyata yang bikin hidup terasa enak karena di sekitar kita banyak orang lain. Bodoh manusia kalau dia merasa bisa hidup sendirian. Tinggal di tengah kampung tapi gayanya gaya orang tidak mau kenal dan tidak mau tahu sama tetangga. Jangankan di dunia, di sorga saja Nabi Adam karena sendiri kesepian. Apa saudara mau tinggal di Jakarta? Apa saja di Jakarta sudahlah milik saudara. Hotel Indonesia dikasih saudara, Hotel Borobudur punya saudara, Monas buntel bawa pulang.